Asalpi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Petrus Resaldi dengan NIM 23101173. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah Gereja Katolik Paroki Santo Mikael Malaikat Agung Simpang 2, Keuskupan Ketapang, yang dimana sejarah gereja paroki ini adalah diwujudkan umat Simpang 2, khususnya selama beberapa tahun belakang. Gereja lama yang sudah ada dirasa tidak lagi cukup untuk menampung jumlah umat yang banyak di paroki tersebut. Oleh karena itu, gereja tidak bisa menahan atau menampung umat di paroki tersebut. Dan dengan demikian, adanya pembangunan gereja baru yang diimpikan oleh paroki atau umat setempat, yang dimana gereja tersebut dibangun di lapangan sekolah SMP di depan kuburan Katolik Simpang 2 dimulai pada tanggal 13 Februari 2013 bertepatan dengan perayaan Rabu Abu yang dipimpin oleh Uskup Ketapang Insinyur Pius Riana Prapabdi dan Bupati Ketapang Bapak Hendrikus berkenan meletakkan batu pertama pada pembangunan gereja tersebut. Selama 4 tahun pembangunan, banyaknya tantangan dan kendala yang dihadapi. Masalah finansial memang cukup menghambat pembangunan gereja, tapi doa yang tidak henti akhirnya membuktikan keikhlasan banyak orang untuk bersedia membantu untuk berbagai demi selesainya pembangunan gereja tersebut. Atas pembangunan gereja paroki, semua dikearahkan untuk membantu dari yang muda dan yang tua, dari anak-anak sampai orang tua, dan bapak-bapak sampai ibu-ibu semua ambil bagian bergotong royong untuk mempersiapkan sebuah gereja yang mereka cita-citakan. Dan doa yang tak terhenti, paroki Simpang 2 selalu memiliki harapan pada saat gereja ini akan selesai. Doa yang penuh harapan menjadikan umat paroki bekerja dan penuh kejujuran untuk mempertanggungjawabkan kebaikan yang diberikan oleh Tuhan melalui para donatur dan juga lewat umat yang ikhlas berdema dan bergotong royong. Paroki Simpang 2 berasal dari Paroki Keluarga Kudus Potung para misionaris. Setelah membuka Paroki Potung lalu berjalan pertama menuju kerap di sana dengan para misionaris itu dibekali dengan ilmu perawat, maka mereka membawa obat, memberikan pengobatan pada masyarakat umat pada waktu khususnya di Karak. Lalu perkembangan sampailah di tempat di paroki Kecamatan Simpang 2. Mereka mulai membangun tempat untuk tinggal, lalu sebagainya dari para misionaris bersama-sama dengan biara berkembang menjadi tempat tinggal kerajaan. Gereja ini tahun 1996 diberkati. Setelah gereja ini berkembang menjadi gereja yang baru, umat sangat berkembang dari kecil
berkembang menjadi paroki yang sangat besar dan 15 stasi dan pusat paroki berjumlah umatnya 8.800 paroki, dan paroki Laur bisa sangat unik, legalitasnya tinggi, dampak dalam misal Gunar itu hujan panas petir tetap mengadakan rapat setiap hari Sabtu dari rapat jam 6 hingga jam 10. Keunikan lain umat semangat sangat sekali permohonan untuk bisa di rumah-rumah itu sangat besar, lalu hari Minggu itu juga mereka sangat berkembang dari bukannya hanya di gereja pusat tetapi gereja stasi semua. Stasi itu adalah ibadah hari Minggu, bukan hanya itu tetapi doa-doa, misalnya doa Rosario bulan Mei dan doa Rosario bulan Oktober. Mereka juga hampir semua stasi sungguh-sungguh berkembang jumlahnya maupun kualitas umatnya. Umat paroki Santo Mikael Simpang 2 sangat berkembang, jumlah jiwa berjumlah 7.829 jiwa, yang dimana sangat berkembang. Dengan adanya perkembangan, umat-umat jadi dibagi menjadi beberapa stasi. Gereja paroki Santo Mikael memiliki 15 stasi. Yang pertama, stasi Singitontang, stasi Sungai 2, stasi Bukang, stasi Banjur Karap, stasi Otung, stasi Bayakranji, stasi Kap 24 Batu Daya, stasi Gerai, stasi Natai Pemocah, stasi Merangin, stasi Kembra, stasi Sebori, stasi Pantan, dan stasi Mentawa Biring. Dan kembali, pusat paroki adalah di Simpang 2, yaitu paroki Santo Malaikat Agung Mikael Simpang 2. Yang dimana stasi selalu dikunjungi oleh pastor paroki. Pastor paroki tersebut adalah Pastor Budi, dan Pastor Nedi adalah pastor untuk membina OMK. Sebagian kepalaan paroki membimbing orang muda Katolik yang dimana mereka selalu melakukan kegiatan-kegiatan OMK yang dilakukan di berbagai stasi. Yang pertama itu dilakukan di stasi Bayakranji, yang kedua dilakukan di stasi Merangin, yang ketiga dilakukan di stasi Kembra, yang keempat dilakukan di stasi Banjur Karap, yang kelima dilakukan di paroki Simpang 2, yang ketujuh dilakukan di stasi Otung. Mereka juga sering mengunjungi kegiatan-kegiatan yang ada di stasi, yang dimana mereka sangat berperan aktif dalam
kegiatan rohani, dan ibu-ibu WK selalu membangunkan anggota KOR serta Bapak Kat yang ada di stasi atau paroki tersebut dan paroki tersebut sering dikunjungi oleh uskup atau biasanya dilakukan 5 tahun sekali dikunjungi oleh uskup. Untuk melihat perkembangan di dalam paroki dan keaktifan di dalam paroki tersebut, baik itu dari anak-anak, orang muda, hingga orang tua. Yang dimana kegiatan orang tua yaitu dimana mereka membangun anggota KOR atau lingkungan doa, dan mereka setiap akhir bulan Mei itu mereka selalu berkunjung ke Gua Maria yang terdekat di Paroki Simpang 2. Jadi mereka sangat berperan aktif dalam kegiatan lingkungan doa atau kegiatan-kegiatan rohani. Salam, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.